Oke, kita mulai untuk acara webinar pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sadari yang diselenggarakan oleh PTPN 1 Regional 3 pada pagi hari ini narasumber kita yang luar biasa. Mari kita sambut bersama Bapak Aris Budi Widodo yang akan membawakan materi pemahaman manajemen risiko untuk akselerasi budaya sadar risiko. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perusahaan perbankan yang cukup besar di Inggris sana, Bank Barings itu sudah cukup tua ya, umurnya sudah 200-an tahun begitu. Ada satu yang terlewatkan oleh Bank Barings tersebut ya, yaitu pada saat si karyawan yang begitu dipercaya oleh bank tersebut ternyata membuat bank tersebut harus tutup selamanya. Mengapa itu bisa terjadi? Salah satu penyebabnya adalah bahwa kita kurang mengelola risiko dengan baik. Itu yang pertama. Tapi yang kedua ini juga yang lebih penting juga, bahwa kita harus menyadari jika kita berbicara risiko itu adalah tanggung jawab kita bersama. Satu orang tidak taat pada risiko maka akan berdampak pada seluruh organisasi. Kenapa manajemen risiko? Kita perlu memahami bersama kalau kita berbicara risiko ya, yang pada prinsipnya adalah tujuannya meningkatkan tingkat keberhasilan serta menurunkan kemungkinan kegagalan. Hal tersebut, perusahaan harus mengelola risiko. Kalaupun tidak bisa menghilangkan, kita bisa mengelola dengan mitigasi risiko dan seterusnya. Kita perlu mengelola ketidakpastian itu dalam bentuk manajemen risiko. Ini dalam Permen BUMN nomor 2 ya. Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi terstruktur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memperlakukan, dan memantau risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha dan juga mencakup sistem pengendalian internal dan tata kelola terintegrasi. Kalau manajemen risiko 31.000 ini 3 pilar. Ada prinsip, ada kerangka, ada proses. Ini pilarnya. Bahwa manajemen risiko itu bisa diimplementasikan dengan baik kalau ada dukungan dari direksi dan dari komisaris. Ya, manual, standar, kebijakan, SDM, dan seterusnya itu ada dalam reportingnya direksi. Komisaris memastikan bahwa ada tone at the top-nya yang selalu menyuarakan bahwa apa yang kita lakukan itu harus berbasis risiko, dan komisaris juga mengawasi, memantau, mereview risiko-risiko yang terutama risiko korporasi agar risiko tersebut tidak terjadi. Identifikasi atau melakukan asesmen risiko, kemudian perlakuan risikonya seperti apa, sistem pengendalian internalnya itu seperti apa. Jadi Bapak Ibu, kalau yang memegang uang dan yang mencatat dilakukan oleh orang yang sama, maka sulit kita melakukan cross check ya. Nah, ini sebagai contoh. Nah, ada banyak sistem pengendalian internal dan saya meyakini di tempat kita sistem pengendalian internal sudah cukup bagus. Kemudian penetapan strategi risiko itu harus selaras dengan RKAP kita. Sehingga apa? Pada saat nanti ada biaya yang harus kita keluarkan terkait pengelolaan risiko tersebut sudah terakomodir dalam RKAP kita. Nah, kalau kita berbicara manajemen risiko, RKAP kita harus punya strategi dinyatakan dalam pernyataan selera risiko. Risk Appetite Statement atau RAS. Nah, selera risikonya siapa? Selera risikonya manajemen perusahaan. Kita juga berbicara sikap kita terhadap risiko. Kita toleran atau tidak? Kalau tidak toleran ya berarti risiko tersebut kita skip gitu ya. Nah, kalau sadar risiko itu sudah kita lakukan dari awal, maka semakin cepat teridentifikasi, maka kita bisa semakin mudah, makin besar potensi kerugian itu bisa kita tekan. Yang bisa kita simpulkan adalah kalau kita berbicara manajemen risiko, itu proses yang terstruktur dalam mengelola ketidakpastian supaya tujuan organisasi itu tercapai. Prosesnya bagus, budaya sadar risikonya kurang, jadinya administratif lagi. Nah, kemudian seluruh proses manajemen risiko harus didokumentasikan, dikomunikasikan, diorganisasikan, serta dikendalikan. Inilah yang tadi saya sampaikan ISO tadi. Efektivitas manajemen risiko itu dipengaruhi banyak hal. Masalah kompetensi, SDM, TI, anggaran, dan satu juga adalah pemahaman kita, kesadaran kita akan risiko yang mungkin muncul. Nah, itulah yang perlu kita budayakan. Harapannya apa? Memudahkan kita mencapai tujuan organisasi. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya Pak Aris atas pemaparan materi yang insightful dan membuka wawasan untuk kita semua ya.